Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 7? Semoga kalian tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu terhindar atau dijauhkan dari penyakit yang sedang mendunia ini. Baiklah, melanjut ke materi kita, yaitu bab 11. Di bab 11 ini Abi akan membahas tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Abi harapkan pada siswa kelas 7 bisa memperhatikan materi yang Abi jelaskan pada pagi hari ini. Setelah kita mendengarkan materi yang Abi sampaikan, yang Abi harapkan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa bisa menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menunjukkan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bisa menjelaskan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Bahasan yang pertama adalah sebab-sebab Rasulullah hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy itu mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwah Rasulullah. Akhirnya dakwah Rasulullah tidak diteruskan. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi alhasil sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan motivasi dan dorongan dari istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ternyata Khadijah dan pamannya wafat hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa ini sangat menyedihkan. Kemudian disebut dengan tahun duka cita atau Amul Huzni. Di tengah kesedihan ini, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Lebih tepatnya adalah 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itulah
Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah sholat 5 waktu diwajibkan. Isra Mi'raj akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Materi yang kedua adalah berita gembira dari kota Yathrib. Awal pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang Yathrib dari suku kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yathrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, 1 orang Muslim Yathrib dan 6 orang lainnya menemui Nabi Muhammad SAW. Sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ke-6 orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Kemudian pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yathrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yathrib. Perjanjian Aqabah kedua diikuti oleh 75 orang Yathrib dan Nabi Muhammad dan Hamzah, yaitu paman Nabi Muhammad. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, yaitu isi perjanjian dari kabilah 1 Aqabah 1 dengan Aqabah 2 adalah kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pengikut Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib secara sembunyi-sembunyi, dan Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib bertahan di Madinah. Materi yang ketiga adalah perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Setelah sampai di Gua Sur, mereka menginap sampai 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhaira. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari yang menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW beserta ayahnya.
Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan pembekalan yang diberikan oleh putrinya supaya aman dalam perjalanan. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraikik dari Banu Du'il diminta sebagai petunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Timma di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta petunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah SWT akan menolong mereka. Akhirnya orang Quraisy mengadakan sayembara, siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW dan kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal dan memberikan yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Tetapi setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad SAW, keduanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah SWT membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah SWT akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di sebuah desa yaitu Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW akhirnya dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti masyarakat Madinah. Materi yang keempat adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program dan melaksanakannya, yaitu pertama adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, kedua membuat masjid, yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Pada saat zaman Rasulullah, fungsi masjid adalah untuk mempersatukan umat
kedua untuk bermusyawarah tentang perkembangan Islam, yang ketiga mengkaji ilmu agama, yang keempat pusat pemerintahan setelah Rasul dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Muhajirin adalah orang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah orang yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Rasulullah SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan piagam Madinah. Adapun isi piagam Madinah antara lain, yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatan kecuali bagi yang berbuat jahat. Sekian materi pada pagi hari ini. Abi berikan soal, semoga siswa kelas 7 bisa menjawabnya dan mengerjakannya, kemudian dipoto, kemudian dikirim melalui via WhatsApp. Soal yang pertama adalah tuliskan di manakah Nabi Muhammad SAW bersembunyi saat perjalanan hijrah ke Madinah. Mengapa harus bersembunyi? Yang kedua, tuliskan fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, tuliskan tanggapanmu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang keempat, tuliskan 5 piagam Madinah. Yang kelima, tuliskan mengapa Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Jelaskan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.